Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Senang sekali hari ini saya Korea Fiza kembali menjumpai pemirsa dalam Bincang iNews. Ya pemirsa, kalau kita berbicara mengenai aturan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah, tentunya ini menuai pro dan juga kontra. Dan juga banyak sektor yang terdampak, banyak lini yang terdampak juga terhadap PPKM ini. Kita akan mendengarkan suara hati, berbincang-bincang ya dengan Koordinator Ojol Lombok nih, bagaimana dampak PPKM ini terhadap para ojek online khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, lebih mengerucutnya di Kota Mataram begitu. Ya, sudah hadir bersama saya di studio iNews ada Bang Budi Suseno, Koordinator Ojol Lombok. Langsung kita sapa dulu. Halo Bang. Ya, selamat siang. Kabar baik hari ini Bang? Alhamdulillah baik sekali. Oke, masih sehat ya? Amin, amin, amin. Masih semangat? Tetap semangat lah. Semangat, sehat dan juga bahagia? Tentunya. Biar tidak terkena oleh virus. Benar. Virus corona maupun virus apa ya, boleh dikatakan virus kelaparan kalau bahasa ini. Itu yang paling utama kayaknya ya. Iya, oke. Tapi kita ngomongin tentang ini pengaruh PPKM ya Bang ya. Kalau melihat PPKM ini di Kota Mataram sudah berlangsung sejak 12 Juli 2021. Ya. Dampaknya bagi ojol secara umum bagaimana Bang Budi? Kalau saya pribadi sih dan teman-teman yang lain itu sangat terlihat sekali bahwa dari sektor ekonomi itu udah terengah-engah sekali ya. Biasanya di dalam keseharian kami biasanya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang bisa menghidupi keluarga kami, terus bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan lain seperti pembayaran PDAM, listrik, terus painan yang sebagian dari ojek online ini adalah ngutang lah bahasanya seperti itu. Tapi untuk saat ini saya rasa udah 70% dari bagian itu udah hilang karena sektor-sektor penghasil uang kami itu secara tidak langsung itu tidak dibuka seperti sekolah, perkuliahan, dan perkantoran itu udah hampir berapa persen yang hilang untuk ordernya dari ojek online itu sendiri. Poin yang paling dirasakan itu apa? Kesepinya keramaian atau mobilitas orang atau mungkin dari warung-warung yang ditutup atau bagaimana itu? Seperti yang saya bilang kembali itu sebenarnya sektor penghasil uang terbesar bagi kami itu sebenarnya pengantaran baiknya ya, anak sekolah dan anak kuliah. Itu yang terbesar ya? Iya, yang terbesar karena kembali kepada aplikator itu hanya 20% pembagiannya seperti itu. Sementara sekarang kan untuk saat ini dari perkuliahan sudah tidak ada, anak sekolah tidak ada, jadi fokusnya itu hanya satu kepada food aja. Sementara driver kan udah banyak sekali di Mataram ini. Betul. Kalau difokuskan ke satu sisi berarti kan secara tidak langsung tidak menutupi semuanya. Jadinya akhirnya terbagi semua dan itu kecil sekali kemungkinannya untuk bisa sejahtera seperti itu. Saya berpikirnya karena banyak himbauan untuk diam di rumah saja. Jadi makin banyak pesanan seperti pesanan makanan dan lain sebagainya. Itu tidak bisa menyeimbangkan ya? Nggak bisa juga menyeimbangkan karena seperti yang saya bilang tadi itu adalah resto yang menjadi fokus kita untuk menghasilkan uang itu terbagi ke semua driver. Seperti itu dia. Jadi fokusnya cuma sama makanan saja. Iya, benar. Ada yang terfokus sama untuk ojeknya begitu. Iya, untuk penumpang lah seperti yang kita bilang begitu. Nah ini kan dari ojol Lombok ya, komunitas lah ya kalau kita boleh katakan ya. Kalau berbicara mengenai ojol ini, Bang Budi ada berapa banyak sih? Ini kan Bang Budi selaku koordinator ya untuk Pulau Lombok, kira-kira ada berapa ribu orang ojolnya? Untuk sementara ini saya tidak bisa memberikan alasan secara valid karena memang saya belum pernah menanyakan terkait itu sendiri. Tapi saya bisa kasih info itu dari suara-suara teman yang di lapangan itu mungkin estimasinya. Iya, kurang lebihnya itu hampir 5 sampai 6 ribu lah. Itu yang ada di Lombok saja ya? Iya, itu yang ada di Lombok saja. Kalau yang Bang Budi rasakan ataupun yang dilihat dari komunitas ini, jadi kesemuanya tuh kira-kira ada yang profesinya ojol hanya sekedar sampingan saja atau memang ada yang itu mata pencarian utamanya menjadi ojol, Pak?
Ya, kalau masalah itu sih memang ada satu driver yang memang berfokus ke penghasilan dapatnya dari ojol itu, seperti saya sendiri memang fokus, tidak ada pekerjaan lain yang saya geluti. Cuma tidak bisa menutup kemungkinan juga memang ada sebagian dari driver itu adalah sampingan. Seperti itu. Cuman memang kalau kita berbicara masalah penghasilan itu kalau normal ya ukurannya ini sangat besar sebenarnya, tapi dalam keadaan normal. Tapi untuk sementara ini ya begitulah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Iya, pastinya solidaritas juga tinggi ya Bang Budi. Bagaimana komunitas ojol ini? Nah pastinya di tengah situasi yang cukup mengkhawatirkan ini, situasi yang sulit kalau boleh saya katakan ya, benar. Ada solidaritas yang dilakukan oleh komunitas dulu gitu. Belum kita berbicara mengenai dari pemerintah ataupun dari aplikatornya, mungkin dari sesama ojol ada yang dilakukan saling bahu-membahu begitu. Iya, memang tetap sih ada pergerakan seperti itu, seperti secara tidak langsung dari pergerakan-pergerakan teman kita dari satu komunitas itu biasanya lebih menyantuni, malah mereka itu tidak hanya menyantuni masyarakat ojolnya sendiri, mereka membuat suatu kegiatan yang memang sifatnya sosial kemanusiaan, itu walaupun kecil ya bentuknya, kayak memberikan nasi bungkus kepada para penyapu jalan, para gelandangan. Itu juga dilakukan oleh komunitas ojol, luar biasa sekali ya di tengah kesulitan yang sedang terjadi ya. Benar. Baik, nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita Bang Budi, kita jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang iNews.